Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membahas chapter berikutnya atau bab berikutnya, yaitu mengenai manajemen persediaan. Tujuan dari manajemen persediaan itu adalah untuk mencapai keseimbangan antara investasi persediaan dan layanan pelanggan. Kita tahu bahwa untuk mengadakan persediaan kita butuh dana, butuh investasi. Misalnya kalau kita memiliki usaha, ya, pasti kita akan membutuhkan adanya persediaan. Misalnya toko, atau mungkin rumah sakit, atau mungkin usaha yang lainnya, semuanya butuh persediaan, dan persediaan itu membutuhkan dana investasi. Nah, di sini tujuan manajemen persediaan adalah mencapai keseimbangan antara investasi persediaan dan layanan pelanggan. Kemudian apa pentingnya persediaan? Kita tahu bahwa inventory itu adalah aset paling mahal, bisa mencapai 50% dari modal. Misalnya kalau kita punya toko, itu kita menyediakan barang dagangan, itu merupakan persediaan di mana inventorinya itu membutuhkan aset yang cukup besar, 50% dari modal di sini dikatakan. Kira-kira ya. Sebagai gambaran, swalayan punya ibu itu untuk persediaan di toko saja nilainya bisa mencapai 2,5 miliar. Nah, itu cukup besar, aset yang sangat mahal, bisa lebih dari 50% dari modal untuk setiap tokonya. Kemudian pengaturan inventory itu sangat penting agar dapat mengurangi biaya dengan mengurangi persediaan yang berlebihan. Manajemen persediaan itu sebenarnya ingin mencapai persediaan yang cukup. Jadi dia tidak kelebihan persediaan maupun kekurangan persediaan. Hal itu memang tidak mudah bagi perusahaan ya. Kalau persediaan itu terlalu banyak, maka banyak investasi yang menganggur dan biayanya menjadi lebih besar, biaya simpan bisa kerusakan, kehilangan, pencurian dan sebagainya. Tapi kalau kekurangan persediaan maka akan menimbulkan ketidakpuasan pelanggan karena tidak mencukupi kebutuhan. Tujuan diadakan persediaannya adalah untuk memberikan layanan yang terbaik pada pelanggan, kemudian juga memperlancar proses produksi. Kita tahu kalau misalnya itu berupa persediaan bahan baku, kalau bahan bakunya itu kurang, maka proses produksinya menjadi tidak lancar. Kemudian ada mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan atau stock out, dan juga menghadapi fluktuasi harga. Kadang-kadang seorang pengusaha itu menyimpan produk yang agak banyak misalnya, tujuannya adalah untuk mengantisipasi adanya fluktuasi harga. Jadi pada saat harga di pasaran itu naik, harga bahan bakunya, kita masih punya persediaan lama dengan harga barang yang masih rendah. Tapi tentunya juga ada resiko kalau kita ternyata memiliki banyak persediaan dan harga barang itu di pasaran menurun, itu menimbulkan kerugian. Jadi manajemen persediaan itu juga memiliki resiko. Lalu alasan perlunya persediaan, pertama karena adanya ketidakpastian permintaan. Kebanyakan dari usaha bisnis itu permintaan itu tidak bisa dipastikan jumlahnya, kita hanya bisa memperkirakan. Kemudian ketidakpastian pasokan dari para supplier, ini juga menjadi permasalahan sehingga perusahaan itu membutuhkan persediaan. Kalau kemarin kita bahas mengenai manajemen rantai pasokan, itu memang salah satunya bagaimana kita bekerja sama dengan supplier secara terintegrasi supaya kita bisa mengetahui kebutuhan secara menarik informasi dari konsumen. Jadi yang dibutuhkan oleh konsumen itu berapa, ditarik ke distributor, ditarik sampai ke produsen. Nah, kita butuh informasinya akurat seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Nah, ini untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan dan juga ketidakpastian dari para suppliernya. Kemudian ketidakpastian tenggang waktu pemesanan. Ini sering terjadi. Jadi
Kadang-kadang kita melakukan order itu bisa berubah-ubah. Seminggu datang, kadang 2 hari datang, kadang 3 hari datang. Nah itu membutuhkan alasan perlunya persediaan. Kita perlu melakukan persediaan untuk antisipasi jika jangka waktu pemesanannya itu tidak pasti. Kalau ternyata kita prediksikan hari ini barang datang ternyata mundur, kita masih punya persediaan. Tapi resikonya kadang-kadang hari ini barang kita masih banyak, prediksi kita adalah produk itu datang seminggu kemudian, maka kita punya kelebihan persediaan dalam 1 minggu. Yang keempat, melindungi dampak inflasi. Ini hampir mirip dengan menghadapi fluktuasi harga tadi. Dampak inflasi juga begitu, menimbulkan adanya fluktuasi harga. Kemudian juga melancarkan operasi atau melancarkan proses produksi, tadi kita butuh alas persediaan. Kemudian memanfaatkan diskon untuk pengambilan lebih banyak. Biasanya supplier itu menawarkan harga diskon supaya kalau kita ambil lebih banyak, maka potongan harganya lebih tinggi, biasanya begitu. Ada harga lusinan, ada harga kodian, ada harga gros-grosan, ada harga koli, ya. Macam-macam yang ditawarkan oleh supplier. Kemudian tipe persediaan. Di dalam manajemen persediaan kita mengenal ada berbagai jenis tipe persediaan. Yang pertama adalah persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku itu persediaan bahan mentah ya, yang digunakan sebagai bahan dalam suatu proses produksi. Misalnya kalau kita punya usaha produksi roti, maka bahan bakunya ada tepung terigu, ada telur, ada margarin, dan seterusnya. Itu persediaan bahan baku. Atau kalau kita memiliki pabrik mebel begitu, kita bahan bakunya adalah kayu, paku, apalagi besi mungkin ya, dan seterusnya. Kemudian barang dalam proses itu adalah bahan baku tadi sudah kita proses, tetapi belum jadi. Kalau mebel tadi misalnya sudah berupa kursi, tapi kursinya belum dipelitur, belum dicat, gitu ya, masih dalam proses. Lalu ada persediaan barang jadi. Kadang-kadang yang disimpan itu berupa barang yang sudah jadi, ya, kursi yang sudah jadi, roti yang sudah jadi. Kemudian ada persediaan suku cadang. Jadi persediaan suku cadang ini untuk maintenance bagi perusahaan, misalkan alat-alat atau oli untuk melumasi mesin-mesin dalam suatu perusahaan. Kemudian bagaimana kita memanage persediaan, ada berbagai macam. Yang pertama adalah analisis ABC. Analisis ABC adalah sebuah metode untuk membagi persediaan yang ada menjadi 3 klasifikasi berdasarkan volume dolar tahunan. Kita tahu bahwa ada jenis persediaan yang memakan biaya yang cukup besar, ada yang sedang-sedang, ada yang biayanya kecil. Ini kita kelompokkan analisis ABC, karena masing-masing nanti perlakuan persediaan untuk persediaan tipe A akan berbeda dengan tipe B, berbeda pula dengan tipe C. Kalau perusahaan itu memiliki beberapa persediaan, ya, beberapa kelompok persediaan, maka cara memanagenya juga berbeda-beda. Misalnya kalau kita punya toko bahan bangunan, toko bahan bangunan itu komposisi persediaannya macam-macam. Ada yang bangunan itu ada pasir. Pasir itu jumlahnya besar tapi nilainya per unitnya murah, kecil. Atau mungkin slot pintu yang untuk buka nutup pintu itu kadang-kadang ada yang sangat mahal, satu bijinya bisa jutaan rupiah, gitu ya. Ada yang murahan, ya. Nah ini cara memanagenya berbeda-beda antara slot pintu yang harganya jutaan dengan pasir tadi yang harganya murah tapi jumlahnya banyak. Makanya di sini klasifikasi ABC itu tidak hanya dari volume saja tapi berdasarkan volume dolar tahunan. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah akurasi pencatatan. Akurasi pencatatan itu seberapa akurat suatu persediaan itu kita catat. Jadi dalam manajemen persediaan itu kita perlu melakukan pencatatan berapakah jumlah
stok atau persediaan yang disimpan oleh perusahaan. Kalau misalnya kita punya 100 unit persediaan, laku 50 unit, mestinya sisanya adalah 50 unit. Ini adalah akurasi pencatatan. Jangan sampai di dalam catatan sisa 50 unit, tetapi barangnya adalah tinggal 25 unit, berarti yang 25 unit hilang. Ini kadang-kadang yang sering tidak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tradisional atau perusahaan yang tidak memanage persediaan dengan baik. Karena kadang-kadang yang membuat perusahaan itu mendapatkan keuntungan jangka panjang bukan hanya selisih antara penjualan dengan harga pokok, berapa keuntungannya, tetapi bagaimana dia memanage persediaan. Kalau keuntungannya katakanlah cukup atau tinggi, tetapi banyak produk yang bahan baku atau barang dalam proses atau barang jadi yang hilang karena tidak ada pencatatan, maka itu juga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Makanya di dalam perusahaan kita membutuhkan sistem informasi, karena kalau kita melakukan penghitungan secara fisik setiap saat, tentunya itu akan sulit. Nah, akurasi pencatatan ini bisa dibantu dengan sistem informasi. Misalnya kalau di swalayan gitu ya, di toko atau di perusahaan-perusahaan yang lain, kita menggunakan point of sales atau sistem informasi di mana pada saat konsumen itu melakukan transaksi, kemudian kasir itu input data. Sebenarnya kasir itu fungsinya adalah input data. Dia melakukan transaksi dengan scan barcode produk, maka transaksi pada kasir itu akan dikirim ke komputer server. Nah, di komputer server otomatis persediaan barang dagangannya berkurang begitu ada penjualan. Nah, komputer di sini membantu kita untuk mencatat penjualan, berkurangnya inventory, ya, berkurangnya persediaan karena akibat penjualan. Sehingga nanti pada saat kita melakukan penghitungan, kita bisa membandingkan antara pencatatan hasil perhitungan di komputer dengan fisiknya. Nah, ini yang kita sebut di sini cycle counting. Jadi cycle counting itu item dihitung, catatan data inventory diverifikasi, ketidaktepatan dicatat secara periodik, penyebab ketidaktepatan dilacak dan dikoreksi. Nah, ini kita sering sebut sebagai stock of name. Jadi stock of name itu kita menghitung secara periodik. Jadi misalkan kalau yang saya bisa memberikan contoh di swalayan gitu ya, sabun merek A. Sabun merek A itu itemnya banyak. Ada yang warna pink, ada yang warna hijau, ada yang warna kuning misalkan. Masing-masing harganya sama, tapi kode barcode-nya berbeda. Kalau seorang konsumen itu membeli sabun, misalkan 3 jenis sabun itu, meskipun harganya sama, notanya berbeda. Jadi kalau print out pada slip penjualan, itu kita lihat barcode untuk A keluar, misalnya beli 3 sabun, masing-masing 1 biji. Ya. Kasir tidak boleh mentransaksi 3 kali sabun, meskipun harganya sama. Tapi 1 kali sabun A di barcode. 1 kali sabun B di barcode, 1 kali sabun C di barcode. Nah, itu nanti pada saat stock of name penghitungan di dalam komputer akan terlihat bahwa sabun merek A, sabun A warna pink itu tinggal 20 biji. Sabun warna biru misalkan tinggal 5 biji. Sabun yang warna kuning misalnya tinggal 10 biji. Maka itu dicocokkan dengan kondisi fisik. Apa benar sih jumlahnya sesuai dengan yang ada di komputer. Nah, kalau tidak sesuai, bagaimana? Dilihat, oh ini ternyata kasir salah penyebabnya. Mestinya dia membeli sabun merah atau pink, tetapi ditransaksi masuk ke kuning. Karena tadi ditransaksi 3 kali sabun, padahal masing-masing beda barcode. Nah, itu menimbulkan ketidakakuratan. Nah, di sini manajemen perlu melihat, oh ternyata yang menyebabkan aku tidak akurat itu karena salah transaksi. Bisa ketahui sebabnya. Atau kadang-kadang ketepatan itu, ketidakakurasian itu datang atau ada bersumber dari bagian penerimaan barang. Jadi ada seorang
distributor yang tidak jujur misalkan ya, dia perusahaan melakukan pemesanan misalkan 100 unit sabun cuci, begitu datang ternyata hanya 98 unit. Jadi sejak datang itu barang sudah tidak benar. Karena distributor tidak jujur, bisa dari karyawan yang tidak teliti, mestinya barang datang itu dihitung di depan distributornya, di bidang bagian pengirimannya. Sesuai enggak antara yang tertulis pada nota dengan fisik barang. Nah, kalau itu tidak sesuai, otomatis nanti sampai akhir jumlah persediaan juga tidak akurat. Atau mungkin dicuri, dicuri baik bisa oleh karyawan, bisa dicuri oleh konsumen, gitu ya, pembeli yang tidak jujur, itu juga menimbulkan tidak akuratnya jumlah pembelian atau hilangnya pembelian. Nah, di sini penyebab ketidaktepatan dilacak, kemudian dikoreksi supaya kedepannya tidak terjadi lagi hal yang sama. Nah, item A itu biasanya paling sering dihitung dibandingkan dengan item B dan C. Seperti tadi slot pintu yang harganya 1 juta, mungkin dia ngitungnya sering sekali. Kalau pasir mungkin jarang sekali dihitung ya, karena dia murah, resikonya tidak banyak. Seperti perusahaan atau toko emas, saya punya teman itu punya toko emas, itu bahkan menghitung jumlah persediaan itu pada saat buka toko, pada saat pergantian shift, pada saat penutupan toko. Jadi sehari itu bisa 3 kali melakukan cycle counting, karena kehilangan emas 1 gram itu sangat berarti bagi perusahaan. Itu tentang memanage persediaan. Kita lihat contoh analisis ABC, misalkan perusahaan itu memiliki item stok. Ini adalah barcode-nya, barcoding ya, 10286 misalkan. Nah ini kita lihat jumlah volumenya 1000, biayanya per unitnya paling mahal ya. Sehingga total dolar volumenya adalah paling tinggi. Nah biasanya ini menduduki 20% itu masuk ke item A. Kemudian yang B itu di sini yang menengah ya, dolar volumenya masuk kelompok B sekitar 23%. Kelompok C itu dia paling murah dalam dolar volume. Jadi masuk ke kelompok C biasanya hanya 5%. Nah, Anda bisa mengerjakan latihan soal ya, 12.1, 12.3. Pilih salah satu. Ini masuk ke tugas 3 ECP ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana pengendalian inventory pada usaha jasa? Nah, ini jasa itu sifatnya output jasa tidak bisa disimpan, namun input bisa disimpan dan dimanage. Jadi persediaannya bukan persediaan barang jadi ya. Kalau jasa itu persediaan input, bahan bakunya. Misalnya kalau rumah sakit itu ya obat-obatan misalkan. Itu bisa kita simpan inputnya ya. Kemudian pengendalian inventory jasa menentukan kesuksesan dan kegagalan usaha. Saya kira kesuksesan kegagalan usaha tidak hanya ditentukan inventory jasa, manufaktur juga begitu ya. Kemudian inventory yang transit dan idle di gudang dapat menimbulkan penyusutan karena kerusakan fisik, pencurian, administrasi yang kurang. Nah di sini ditoleransi jika 1% saja dalam jasa masih dapat dikatakan baik. Misalnya kalau contohnya jasanya itu jasa usaha dagang tadi ya, swalayan tadi, maka kehilangan atau selisih produk sejumlah 1% itu masih dalam batas toleransi. Karena memang kadang-kadang memang sulit kita menghindari dari kekurangan persediaan, entah itu karena hilang, entah rusak, entah dicuri dan sebagainya. Lalu pengendalian inventory jasanya bagaimana? Yaitu dengan pemilihan personel yang baik, training, dan disiplin. Nah ini penting. Jadi pada saat barang datang, bagian penerimaan barang harus jujur, dia harus disiplin, dia harus mau menghitung dengan tepat. Ya. Ini pernah terjadi di tempat saya itu, bagian penerimaan barang yang ngecek barang itu 1 pak isinya 25, dia pesannya misalnya 30 pak. Yang dihitung hanya 1 pak, yang lainnya 24 pak tidak dihitung. Padahal masing-masing itu memiliki kekurangan. Dan pada saat kekurangan dia tidak lapor. Nah, siapa yang merugi? Perusahaan tentu saja. Kalau itu tidak dilakukan penghitungan, tidak melakukan manajemen persediaan tentunya, perusahaan akan rugi dan tidak tahu bahwa barangnya itu sudah kurang pada saat
barang datang. Nah, itu makanya kita butuh pemilihan yang personel yang baik, dilakukan pelatihan serta disiplin. Kemudian kontrol kedatangan barang secara ketat, tadi sudah kita jelaskan ya, pada saat datang perlu dicek. Kontrol pengambilan barang secara ketat, ini juga penting. Jadi kalau di perusahaan yang sudah skalanya besar, mengambil barang-barang di gudang itu juga memiliki surat jalan ya namanya. Surat jalan itu untuk bagian gudang pun juga melakukan penghitungan persediaan, berapa unit barang yang diambil oleh toko ke gudang. Gudang juga melakukan stok off-name, toko juga melakukan stok off-name. Apakah benar barang yang diambil oleh petugas toko itu benar-benar sampai ke toko? Karena kadang-kadang jarak gudang antara toko itu cukup jauh ya, sehingga bisa jadi barang itu hilang, bisa jadi barang itu dilarikan oleh petugas. Ya. Itu sangat mungkin terjadi, sehingga kita perlu melakukan pengendalian inventory. Kemudian model persediaan. Model persediaan itu bisa berupa persediaan independen, bisa berupa dependent. Independen itu merdeka ya kalau diartikan secara harfiah. Independen itu tidak dipengaruhi oleh item lain. Jadi kalau kita melakukan persediaan ya sudah kita hitung begitu saja karena dia tidak dipengaruhi oleh item yang lain. Misalnya berapa jumlah tepung terigu, atau berapakah jumlah telurnya, berapakah jumlah sabun, itu kalau di swalayan atau di toko pengecer ya. Nah kalau dependent itu inventory item dipengaruhi oleh item yang lain. Misalnya kalau kita memiliki perusahaan mobil, maka jumlah ban mobil, persediaan ban mobil itu tergantung pada jumlah mobil yang mau diproduksi. Berapa kebutuhan ban mobil dalam perusahaan mobil. Kalau perusahaan mobil itu akan menghasilkan 100 mobil, tentunya bannya adalah 100 kali 4. Itu model dependent. Besok kita akan bahas insya Allah tentang model dependent. Dependent itu menggunakan material requirement planning. Nah hari ini, atau pada bab model persediaan ini, kita baru fokus ke model independent. Jadi inventory item tidak dipengaruhi oleh item yang lain. Di dalam manajemen persediaan atau model persediaan di sini kita mengenal ada istilah biaya holding, ordering, dan setup cost. Jadi holding cost itu biaya simpan, adalah biaya membawa persediaan dari waktu ke waktu atau menyimpan ya, bukan memegang ya, menyimpan barang, biaya yang kita keluarkan untuk menyimpan barang. Jadi kalau misalkan kita menyimpan bahan baku itu menggunakan gudang yang kita sewa, maka kita ada biaya sewanya. Kita menggaji karyawan untuk menyimpan barang, itu juga merupakan biaya simpan. Lalu biaya pesan itu biaya pemesanan dan penerimaan barang. Jadi ada ongkirnya misalkan ya, kita memesan itu ada ongkirnya. Kalau dulu ada biaya telepon ya. Kemarin kita bahas manajemen rantai pasokan itu salah satu untuk memesan kita dibantu secara online ya dengan menggunakan electronic data interchange misalkan. Jadi sistem informasi dalam perusahaan itu terhubung dengan sistem informasi bagian supplier, sehingga supplier akan tahu berapa kebutuhan berapa barang yang dibutuhkan oleh retail atau pihak yang dipasok secara otomatis dengan menggunakan kesepakatan itu. Manajemen rantai pasokan terintegrasi seperti yang kita jelaskan kemarin. Lalu biaya setup cost atau biaya penyiapan itu biaya untuk menyiapkan mesin atau proses untuk membuat pesanan. Ini model persediaan. Sekarang kita bahas tentang model persediaan untuk permintaan independen. Yang pertama adalah economic order quantity, yaitu teknik pengendalian persediaan yang meminimalkan total pemesanan dan biaya penyimpanan. Hari ini kita masih fokus ke EOQ dulu. Insya Allah kita lanjut ke berikutnya, yaitu Production Order Quantity dan Quantity Discount Model. Nah, Economic Order Quantity itu adalah teknik pengendalian persediaan yang meminimalkan total pemesanan dan biaya penyimpanan. Jadi, biaya pesan dan biaya simpan itu kita minimalkan dalam Economic Order Quantity.
Asumsi EOG itu bisa, jadi EOG itu bisa digunakan apabila permintaan itu bisa ditentukan secara pasti dan konstan. Ini memang sulit asumsi dasar yang harus dipenuhi. Makanya nanti ada pembahasan mengenai bagaimana kalau kita ada quantity discount, itu bagaimana perlakuan kita pada EOG. Tapi kita akan bahas dulu secara mendasar tentang EOG dulu. Asumsinya adalah permintaan bisa ditentukan dengan pasti dan konstan. Item yang dipesan itu independen dengan item yang lain, jadi tidak saling mempengaruhi. Pesanan diterima dengan segera dan pasti. Jadi lead time-nya 3 hari ya, 3 hari pasti 3 hari. Padahal kenyataannya kita tidak bisa menentukan lead time itu dengan pasti. Kadang pasti, kadang tidak ya. Tidak terjadi stock out. Stock out itu kekurangan bahan. Jadi dikatakan persediaan itu dibutuhkan karena ketidakpastian permintaan, ketidakpastian pasokan. Nah, ini tidak dibolehkan di dalam EOG bahwa tidak terjadi kekurangan bahan. Pasti sesuai. Harga item konstan ini juga sulit ya, karena kenyataannya harga item itu bisa naik, bisa turun. Nah, tetapi kita perlu mempelajari juga sih tentang EOG, meskipun asumsinya itu sulit dipenuhi untuk memprediksikan berapakah jumlah pembelian yang optimal. Lalu bagaimana kita menghitung EOG? EOG itu kalau ini asalnya ya, rumus asalnya ketemunya adalah Q itu jumlah optimal per pesan. Berapakah jumlah barang yang dipesan setiap kali pesan? Ya. Kemudian D itu adalah permintaan tahunan. Ya. D itu permintaan tahunan. S itu setup atau biaya pesan. H itu biaya simpan. Carrying cost itu biaya simpan per unit per tahun. Jadi kalau di sini DS per Q itu adalah biaya pemesanan atau setup cost ya di sini. Biaya pemesanan. Biaya pesanan itu kita peroleh dengan D dibagi Q kalikan S. Nah, Q itu jumlah pemesanan yang optimal kalau Q bintang itu ya. Sebenarnya yang kita fokuskan adalah Q bintang ini ya. Jumlah pemesanan yang optimal, jumlah pemesanan, ini adalah biaya pesan, Q per 2 kali H adalah biaya simpan. Jadi Q per 2 itu adalah rata-rata persediaan. Jadi kita memesan, setiap kali pesan itu berapa? Apakah kita itu setiap pesan 10 biji, atau 100 biji, atau bahkan setiap kita order itu sejumlah 200 biji. Nah, itu kita bisa menentukan dengan EOG ini, akar 2DS per H. Ini adalah biaya setup atau biaya pesan, rumusnya ini ya, ini adalah biaya simpan. Nah, tujuan EOG tadi adalah meminimalkan total biaya ini. Total biaya yang minimal itu terjadi pada saat biaya pesan sama dengan biaya simpan. Contoh, tentukan jumlah jarum yang optimal untuk dipesan. Jadi perintahnya adalah berapakah EOG-nya jika diketahui permintaan dalam 1 tahun itu 1000 unit. Ya. Kemudian S itu biaya pesannya adalah $10 per pesan. Holding cost atau H itu biaya simpannya adalah $50 per unit per tahun. Diketahui lead time-nya 5 hari misalkan. Kita akan bahas sedikit demi sedikit. Ini memang saya buat satu halaman supaya kita lebih mudah mengaitkan daripada ganti halaman, susah melihat halaman sebelumnya ya. Lalu pertama kita hitung EOG. EOG itu rumusnya akar 2DS per H. Akar 2D, D itu permintaan tahunan atau kebutuhan dalam 1 tahun itu adalah 1000 unit. Nah logikanya begini, kalau perusahaan itu dalam 1 tahun itu butuh 1000 unit, apakah langsung dibeli sekali dalam 1 tahun untuk memenuhi kebutuhan setahun? Tentu saja tidak. Kalau kita membelinya langsung 1000 unit, nanti ada resiko biaya simpan yang cukup tinggi. Jadi mungkin sebelum habis sudah banyak yang rusak, banyak yang expired, banyak yang hilang, banyak yang dicuri. Maka kalau kita butuh 1000 unit itu berapa sih yang harus kita beli setiap kali beli? Ini pertanyaannya, supaya nanti total biaya simpan dengan biaya pesannya itu seimbang, minimal. Ini yang kita akan bahas di sini.
Jadi diketahui kalau biaya pesan sekian, biaya simpannya sekian, kita pesannya setiap pesan berapa unit sih dari 1000. Nah, ini kita temukan dengan rumus ini. I sama dengan akar 2 ds per H. I sama dengan akar 2D, D-nya adalah 1000, S adalah biaya pesan. Setiap pesan itu $10 ya, per unit, per pesan. Kemudian H, biaya simpannya adalah $0,5 per unit per tahun, misalnya seperti ini. Jadi biasanya kalau saya memesan produk itu, kemarin barusan pesan jam dinding di Jakarta. Ternyata begitu dikirim jam dinding 5 karton itu ongkos kirimnya 198.000. Nah, kita bisa ngitung berapa persen itu ya dari total biaya. Jadi nanti biaya simpan itu bisa sekian persen dari harga barang. Kalau sekian persen berarti kita harus ngitung dulu berapa rupiah atau dolar biaya pesannya. Atau biaya simpannya juga kadang-kadang dihitung berdasarkan jumlah persentase. Itu harus kita hitung. Nah, kita di sini ketemunya adalah 200 unit. Artinya 1000 unit itu setiap beli 200. Sehingga di sini frekuensi pesanannya adalah 5 kali, yaitu 1000 dibagi 200. Demand atau permintaan dalam 1 tahun dibagi EOQ-nya, jumlah pemesanan optimalnya tadi. Optimalnya adalah 200, maka kita belinya adalah 1000 dibagi 200. Oh, berarti 5 kali pesan dalam 1 tahun. Lalu 5 kali pesan itu berapa hari sekali? Atau berapa bulan sekali, atau berapa minggu sekali, tergantung pada satuan yang kita hitung. Misalkan kalau di sini ingin tahu waktu antar pesannya itu dalam hari, itu adalah dihitung dengan jumlah hari kerja per tahun dibagi N. Misalkan jumlah hari kerjanya itu 250 hari, N-nya adalah di sini tadi dihitung frekuensinya adalah 5 kali. Berarti setiap 50 hari kita melakukan pesanan. Antar pesannya adalah 50 hari sekali. Jadi 50 barang datang, 50 hari lagi barang datang, 50 hari lagi barang datang 200 unit. Itu waktu antar pesan. Lalu total annual cost atau total biaya adalah biaya pesan ditambah biaya simpan. Tadi meminimalkan biaya pesan dan biaya simpan. Maka kita hitung biaya pesan itu rumusnya ds per Q, biaya simpannya H per 2 atau Q per 2 kali H boleh ya. Maka total cost-nya adalah D-nya tadi adalah 1000 unit, Q-nya adalah EOQ ya, EOQ-nya 200 dikalikan S setup cost adalah $10 per pesan. Ditambah biaya simpannya Q per 2 kali H. Q-nya tadi yang kita simpan karena kita pesannya 200 kita nggak nyimpan 1000, tapi yang kita simpan adalah 200 sehingga menghemat biaya simpan. Persediaan rata-rata dikalikan dengan H-nya adalah biaya simpan per unit. Maka di sini ketemu sama ya. Jadi EOQ itu tercapai pada saat biaya simpan sama dengan biaya pesan. Jadi nanti kalau Anda mengerjakan soal kok ini beda berarti salah ya. Jadi sama. Hasilnya adalah $100. Lalu pertanyaan berikutnya reorder point. Kapan kita memesan kembali? Nah, kapan kita memesan kembali itu terkait dengan lead time. Misalnya kalau tadi asumsinya adalah lead time-nya itu nggak boleh melenceng ya. 5 hari. Kita pesan 5 hari ya, berarti kita pesannya 5 hari sebelumnya ya. Misalnya barang itu diperkirakan habis pada hari ke-50, maka kita pesannya pada hari keberapa? Kalau lead time-nya 5 hari, biar hari ke-50 datang. Ya, berarti 45. Jadi pada hari ke-45 itu kita harus melakukan pemesanan, sehingga pada saat hari ke-50 barang habis, barang yang baru sudah datang sejumlah 50 lagi. Ini logikanya begitu. Sehingga reorder point adalah titik pemesanan kembali itu pada saat persediaan masih berapa unit sih? Ya, persediaan masih berapa unit kita melakukan pemesanan? 5 hari sebelum hari ke-50 itu sisanya masih berapa? Reorder point, titik pemesanan kembali. Itu kita hitung dengan D kali L. D itu adalah permintaan per hari dikalikan dengan lead time. Jadi D itu permintaan per hari itu permintaan tahunan dibagi jumlah hari kerja dalam 1 tahun. Ya, jadi ROP adalah 1000 unit, ini adalah permintaan, hari kerjanya tadi 250 hari.
Maka 1000 dibagi 250 adalah 4. Ya. Perharinya 4, karena lead time-nya 5, maka pada saat persediaan di toko itu atau di perusahaan itu tinggal 20 unit, kita sudah melakukan pemesanan. Lalu sebenarnya EOG itu tidak boleh ada stock out, ya, tidak boleh barang datang telat. Ya. Tapi karena kenyataannya tadi sebenarnya juga nggak bisa pasti sih berapakah jumlah lead time-nya. Janjinya 5 hari, tapi kadang mundur jadi 6 hari. Malah maju jadi 3 hari. Nah, untuk mengantisipasi ini perusahaan mengadakan persediaan pengaman yang kita sebut sebagai safety stock. Misalnya di sini perusahaan melakukan pengamanan sejumlah 50 unit atau safety stock, maka reorder point-nya bukan lagi 20 tapi 20 ditambah 50 karena ada safety stock. Maka titik pemesanannya kalau di gudang masih 70, kita sudah melakukan pemesanan untuk antisipasi jika ada barang telat. Nah, gambarnya seperti ini. Tadi frekuensinya adalah 5 kali. Ini adalah G ya, jumlahnya. EOG tadi ketemu 200. Ini mau saya tulis di sini, nutupi ini ya. Jadi kita tulis di sini. Persediaan maksimalnya adalah 200. Barang 200 ya. Terus setiap hari dipakai tadi 4 ini sampai hari ke-50 barang habis. Pada hari ke-50 barang habis. Padahal kita harus memesan lagi bahwa hari ke-50 itu harus sudah datang lagi sejumlah 200. Nah, supaya datang lagi kita pesan lah. Kita melakukan pemesanan karena lead time-nya 5 hari tadi, maka kita pesannya pada hari ke-45. Jadi di sini hari ke-50, ini hari ke-45. 5 hari itu kita masih berapa? Ini adalah reorder point. Oh, masih 20. Pada saat persediaan masih 20, kita pesan lagi sehingga pada hari ke-50 barang datang sejumlah 200. Begitu seterusnya 5 kali dalam 1 tahun dari frekuensinya. Antar pesannya 50 selama 5 kali. Yang kedua ini kalau ada safety stock tadi. Ada safety stock berarti kita ngitungnya gambarnya tidak seperti ini, masih ada tambahan pengaman. Jadi safety stock-nya tadi adalah 50, maka di sini reorder point-nya di sini tekan 20 tadi ya. 50 tambah 20 di sini menjadi 70. Nah, di sini tetap 5 hari lead time-nya ya, tetapi pada saat barang masih 70 kita sudah pesan lagi. Sehingga pada saat barang datang Q-nya sekarang bukan lagi 200 tapi 200 ditambah safety stock, Q-nya menjadi 250. Nah, Anda bisa mengerjakan soal ini ya, pilih salah satu. Oke, saya kira itu dulu ya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.